Di Indonesia dari awal sudah tercium memang COVID ini sebagai suatu permainan dari pemerintah ya. Dan kemudian bukan tidak mungkin bahwa virus itu tidak ada. Sebenarnya virus itu ada, cuman tidak terlalu berbahaya seperti yang digadang-gadangkan oleh pihak pemerintah. Kembali lagi, bahaya enggaknya menurut saya lebih takut TBC atau HIV daripada virus corona. Karena kenapa? Karena saya setiap hari di rumah sakit memegang pasien dan kemudian setelah di swab atau di swab antigen itu udah positif, otomatis saya terkena juga virus corona itu. Tetapi saya sampai sekarang alhamdulillahnya masih sehat dan saya lebih waspada dengan penyakit TBC itu, penyakit paru, dan satu lagi hepatitis itu saya lebih takut itu daripada corona. Kita sangat mengapresiasi dan aplaus kepada masyarakat yang berada di Provinsi Aceh, yang dimana mereka sudah menyadari awal dari COVID ini ya, bahwa COVID ini adalah suatu ajang atau suatu dari bisnis pemerintah, dan kemudian rakyat Aceh tidak begitu tunduk terhadap pemerintah. Mereka bersitegang dan melawan dengan kebijakan pemerintah. Itu kita harus memberikan apresiasi dan aplaus kepada rakyat Aceh, di mana pada saat ini masyarakat itu sangat drastis angka kemiskinannya dan kemudian sangat merosot ekonominya. Dan sangat disayangkan lagi, pejabat-pejabat di Indonesia termasuk Presiden kita Joko Widodo, angka kekayaannya meningkat drastis di masa pandemi ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, di channel Akal Sehat. Oke, pada kali ini guys kita akan membahas tentang masalah COVID-19 atau virus corona, yang dimana virus corona ini menggemparkan kita, yang telah melanda di tahun awal 2021, yaitu dia dari Cina, yaitu dari Wuhan ya guys ya. Oke, dimana virus ini ya sampai sekarang di Indonesia pun masih juga digadang-gadangkan, sehingga kita diwajibkan tes PCR ketika kita mau bepergian, terutama ketika kita mau naik pesawat guys ya. Oke, kembali dari sejarah COVID-19. COVID-19 itu berasal dari Wuhan, yang dimana penyebarannya itu sangat cepat sehingga sampailah ke Indonesia. Ngomong-ngomong tentang di Indonesia, oke. Di Indonesia dari awal sudah tercium memang COVID ini sebagai suatu permainan dari pemerintah ya. Dan kemudian bukan tidak mungkin bahwa virus itu tidak ada. Sebenarnya virus itu ada, cuman tidak terlalu berbahaya seperti yang digadang-gadangkan oleh pihak pemerintah. Dan kemudian kita dipaksa vaksin guys ya. Dan kemudian di sini dari vaksin inilah kita mulai curiga terhadap pemerintah. Yang dimana kita ketahui pemerintah kita ini sangat menghisap darah rakyat, tapi kok tiba-tiba pemerintah kita memaksa kita untuk vaksin gitu kan. Dan kemudian gratis dan dipaksa lagi. Setelah itu diberi sanksi yang tidak mau dan kemudian denda. Dan setelah itu juga kita ada model dari pihak kepolisian memberi hadiah kepada orang yang ingin vaksin. Jadi ini kita bertanya-tanya di mana pemerintahan kita pada saat ini sangat pelit terhadap masyarakatnya dan tidak mau tahu terhadap masyarakatnya, dan kemudian kenapa masyarakatnya dipaksa suruh vaksin. Dan di sini kita menyadari bahwa ada permainan dari vaksin itu tersebut guys ya, sehingga masyarakat menjadi korbannya. Dan kemudian dari vaksin itu kita harus belajar juga kenapa pemerintah kita sangat budiman sekali, memaksa dan sangat perhatian kali kepada masyarakatnya, dan sehingga rela mengeluarkan biaya triliunan untuk membeli vaksin itu ya guys ya. Yang kita ketahui vaksin itu sebenarnya dari Cina itu ya. Boleh dikatakan kalau pendapat saya itu vaksin itu sebagai alat untuk uji coba, dan kemudian kelincinya itu masyarakat termasuk pejabat-pejabat dan aparat-aparat, dan tidak luput juga orang kesehatan guys ya, termasuk saya juga. Saya sudah 3 kali divaksin. Dan kemudian kita diwajibkan vaksin untuk dalih mendapatkan sertifikat. Dan kemudian kita sudah vaksin, sudah tahan badan, sudah mendapatkan sertifikat dengan tujuan agar kita suatu saat nanti bebas pergi kemana saja. Dan kemudian kita dihadapkan lagi tentang masalah baru, yaitu PCR. Dan dimana PCR ini menjadi rumit dan kemudian menjadi hal yang sangat sulit di kalangan masyarakat.
Ya, kemudian apa maksud dari PCR ini? Kita katanya sudah vaksin dan kemudian kita sudah mendapatkan sertifikat dan kemudian kita disuruh PCR ketika berpergian. Yang jadi pertanyaan seperti ini, setelah kita PCR dan kemudian kita didapatkan positif, setelah itu kita tidak boleh naik pesawat. Dan orang yang positif PCR tadi naik angkot pulang ke rumah, itu kan sama saja. Dan kemudian orang yang sudah di PCR negatif dan kemudian kumpul kebo lagi di dalam pesawat, itu sama saja sebenarnya. Usut punya usut, rupanya PCR itu adalah bisnis dari negara juga dan kemudian sekarang sudah terjerat itu ya menterinya Jokowi, yang dimana itu terkait dengan bisnis PCR dan kemudian belang demi belangnya sudah nampak di kalangan masyarakat bahwa yang COVID ini sebagai bisnis rupanya di kalangan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat harus bijak. Dan kemudian kita sangat mengapresiasi dan aplaus kepada masyarakat yang berada di Provinsi Aceh. Yang dimana mereka sudah menyadari awal dari COVID ini ya, bahwa COVID ini adalah suatu ajang atau suatu dari bisnis pemerintah. Dan kemudian rakyat Aceh tidak begitu tunduk terhadap pemerintah. Mereka bersitegang dan melawan dengan kebijakan pemerintah. Itu kita harus memberikan apresiasi dan aplaus kepada rakyat Aceh. Dan seharusnya rakyat seluruh Indonesia bersatu, nah, kemudian melawan kebatilan dan rejim ini guys ya. Mungkin hanya beberapa orang yang dijuluki cebong atau satu kolam itu yang masih mendukung kezaliman pemerintah ini guys ya. Janganlah kita menjadi kelinci pemerintah terus-terusan. Di mana pada saat ini masyarakat itu sangat drastis angka kemiskinannya dan kemudian sangat merosot ekonominya. Dan sangat disayangkan lagi pejabat-pejabat di Indonesia termasuk Presiden kita Joko Widodo, angka kekayaannya meningkat drastis di masa pandemi ini kan. Di situ kita bisa nilai bahwa di masa pandemi ini mereka adalah orang yang menghisap darah rakyat dan mengambil keuntungan, itu ceritanya kan. Dan sudah dijelaskan lagi bahwa suatu alat itu pasti akan memiliki masa tenggang atau masa kadaluarsa. Dan begitu juga dengan alat PCR ini atau alat antigen. Dia didatangkan dari negara Cina, pasti memiliki masa tenggang itu ya, masa expire-nya. Untuk mengejar masa expire-nya, pemerintah yaitu dengan mengancam atau memberi sanksi jika tidak mau PCR naik pesawat itu. Dengan cara itu mungkin mereka bisa menghabiskan alat PCR itu dengan ya boleh dikatakan merampok lah dengan secara terbuka atau secara menggunakan hukum atau menggunakan kekuasaannya. Jadi hingga sampai kapan pemerintah seperti itu memperlakukan masyarakat di masa seperti ini seolah-olah mereka tidak memiliki hati nurani. Jadi kalau dibilang masalah virus corona ini kembali lagi bahaya enggaknya, menurut saya lebih takut TBC atau HIV daripada virus corona. Karena kenapa? Karena saya setiap hari di rumah sakit memegang pasien dan kemudian setelah di swab atau di ya, swab antigen itu udah positif, otomatis saya terkena juga virus corona itu. Tetapi saya sampai sekarang alhamdulillahnya masih sehat. Dan saya lebih waspada dengan penyakit TBC itu, penyakit paru, dan satu lagi hepatitis itu saya lebih takut itu daripada corona. Karena corona ini ketika kita bayangkan itu sangat menakutkan, ternyata kejadian di lokasi itu tidak seperti yang dibicarakan. Jadi kepada masyarakat sebenarnya corona itu ada, jangan menganggap corona itu tidak ada atau tahayul atau fitih. Corona itu ada, tetapi angka atau tingkat bahayanya itu tidak seperti yang digadang-gadangkan oleh isu-isu hoak yang diberikan itu kan sebenarnya. Jadi kepada masyarakat harus lebih bijak, harus lebih waspada. Mana yang bagus kita turuti dan kita ikuti, mana yang tidak bagus ya kita lawan sebenarnya itu guys ya. Dan contoh saja begini, ketika Jokowi berkunjung, saya lupa di mana itu dan saya pun tidak mau mengikuti pemerintah yang kurang saya minati, saya bilang itu di mana ya dia berkunjung. Jadi di situ kita tengok kerumunan itu banyak masyarakat. Itu kenapa tidak dikaitkan dengan corona? Dan kemudian untuk vaksin juga itu kan masyarakat berkerumunan itu atau vaksin. Kenapa itu tidak dikaitkan dengan corona? Kenapa masyarakat itu diancam dengan SPBB? SPBB ya level 4 sampai itu kan level 4. Kenapa masyarakat diancam sedemikian rupanya ya guys ya?
Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jikalau video ini menurut Anda itu berguna, jangan lupa di-share kepada teman-teman dan media sosial lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.